Halo. Nggih. Iya. Tahun ini Iya. kami luncurkan aplikasi analisis jabatan dan ABK. Iya. Salah satunya adalah karena memang mengingat Iya. masih masa pandemi, gitu. Kita masih susah kalau harus bertemu langsung. Jam berapa? Itu satu. Kedua, dengan aplikasi ada. ini diharapkan akan memudahkan Tapi bagi kalau siang gimana? seluruh pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta untuk melengkapi data-datanya. Karena perhatikan ini terbuka 24 jam, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Ini ganggu gak? Selama ada koneksi internet. Agak siang. Dan Kota Surakarta koneksi internet tidak menjadi kendala nanti. Kemudian juga data, kalau Ibu menyimpan datanya maka berhenti di kapanpun, di tengah, kemudian ada kesibukan lain ditinggalkan, kemudian kembali lagi, datanya masih tetap ada. Intinya begitu, kami ingin mempermudah proses ini dengan menggunakan aplikasi. Hari ini bisa. Untuk mengakses aplikasinya saat sekarang kan apa? Masih 1 jam ke depan mungkin bisa. Yang tersebut di laku organisasi .surakarta.io.id _Anjar. Saya ada. Kemudian username dan passwordnya nanti ada datanya. Untuk bentar saya share di chat, atau Idam bantu share di chat ya. Ya, nanti biar dibantu Idam akan ada share di chat untuk terkait dengan ini username-nya yang kolom kiri ini panjang dan rumit, tapi ini memang salah satu arahan pimpinan bahwa username-nya kita mengacu kepada kode-kode pemerahan dan keuangan. Iya Bapak, nanti di share di chat Bapak download, atau mungkin nanti bisa dibantu Mbak Anifah juga untuk share selanjutnya, okay? Begitu. Jadi nanti di kotak kiri itu adalah isikan username, kemudian passwordnya angka 1 ya Bapak Ibu, angka 1. Sama semua untuk semua unit kerja. Kenapa kami samakan? Tujuannya adalah mungkin Bapak Ibu bisa saling berbagi informasi, misalnya dari SDA dengan SDB gitu, ingin berbagi informasi. Yang SDA tidak perlu bertanya tentang sebagainya, bisa langsung dibuka. Contohnya kan delete itu saja. Ini masih masalah lain. Jadi satu sama lain bisa saling belajar dari yang cara masuk ke dalam bisa melihat lah. Intinya itu. Baik, ketika saya langsung ke aja, saya akan lebih cepat prosesnya, okay? Mungkin ini akan lebih praktis Bapak Ibu jika Bapak Ibu juga mungkin ada 2 laptop, yang satu untuk mengikuti Zoom dan yang satu untuk membuka aplikasi. Mungkin akan lebih cepat, jadinya learning by doing ya, jadi langsung praktek mungkin akan lebih cepat. Tapi monggo mungkin bisa sambil mengambil dulu juga saja. Nah, saya share screen lagi untuk masuk ke aplikasi. Apa? Oke. Di awal ya. Dia tak donang bang itu.
Jika gaji itu tak nampak. Mulai dari awal dimasukkan untuk aplikasinya yaitu di Jakarta Parah nama, tuntutan. di Anjak Koram itu kan ATM. Nah, kenapa transfer? Karena saya transfer lah. Ya sebentar Bapak Ibu, ini ada beberapa telepon masuk. Sebentar ya, saya. Ya wes. Baik, oke. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Kemudian diklik tombol masuk aplikasi. Dan kemudian tadi kita akan nyoba salah satu SD aja. Mungkin ini ya, Tipuran. Tapi Tipuran sambil transfer BRI. cukup di copy. Ya. Oh. Ya. Kita masukkan ini passwordnya, kemudian login. Ini menu awal. Jadi kalau sudah masuk nanti akan tampak di sini unit kerjanya di Tipuran. Kemudian ini ada alamat email dan juga Google Form jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada masalah-masalah terkait dengan aplikasi ini. Oke, bisa Bapak Ibu klik di sini. Di sini nanti akan muncul Google Form seperti ini. Tinggal diisi data-datanya, kemudian disampaikan pertanyaannya atau permasalahan yang dihadapi. Atau bisa juga WA, kami punya grup WA, nanti mungkin bisa Mbak Hanifah bisa menginformasikan juga terkait link grup WA Anjap ABK, atau bisa juga bertelepon ke bagian organisasi jika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan aplikasi maupun cara-cara pengisiannya. Oke, ini menu awal. Kemudian menu utamanya ada di sini. Bapak Ibu klik menu jabatan ini. SKT. Baik, ini ternyata masih kosong. Sebentar. Folder SKP. Mungkin saya harus ganti SD dulu yang sudah siap. SD ini ya Dam, saya siap Dam. Jawab dulu apa ini? Tekan yang ini sih dong.
Oke, ini SD Mangkubumen Kidul yang sudah ada isinya. Nanti hanya jabatan kepala sekolah belum ada. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi, kalau memang masih kosong bisa berinformasi ke kami dulu. Karena SD itu cukup banyak, kami belum sempat ngecek semua. Intinya nanti kalau membutuhkan jabatan baru yang belum ada di sini, Bapak Ibu bisa klik di atas ini, di atas ini ada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional ya tentu saja Bapak Ibu yang menduduki jabatan fungsional seperti guru. Mungkin kalau di sekolah hanya ada guru, nanti misalnya di sini masih ada yang kurang, misalnya ada guru yang belum masuk, jabatan guru, panjenengan bisa klik tambah jabatan fungsional, kemudian bisa diklik nama jabatannya, nomenklaturnya, guru, apa, misalnya mohon maaf, guru agama Buddha misalnya. Nah, untuk jabatan fungsional memang kami siapkan juga sesuai dengan jenjangnya, dari guru pertama sampai dengan guru utama itu ada. Oke, katakanlah ini guru Buddha pertama, ini mestinya atasannya nanti adalah kepala sekolah. Nah, yang di sini belum ada, nanti biar dikosong dulu, kemudian klik simpan. Oke, kalau sudah seperti ini nanti dia akan muncul di sini, Atau kemudian di sekolah Bapak Ibu ada jabatan-jabatan pelaksana terkait dengan ketatausahaan misalnya, itu bisa tambahkan. Misalnya, oke, sebelum ke sini, bahwa terkait dengan jabatan-jabatan yang ada, itu kita mengacu kepada SK Wali Kota 800.1/140 tahun 2020, terkait dengan jumlah dan jenis jabatan di perangkat daerah. Suaranya kemana-mana ya, Pak? Ya, sebentar. Mas Idam bisa tolong untuk yang lain di mute dulu. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu nanti bisa mengakses juga SK Wali Kota 801/140 itu di link Google Drive yang sudah kami siapkan juga. Oke, nanti mungkin di akhir akan kami sampaikan. Jadi saya belum bisa buka SK-nya, tapi misalnya kira-kira aja dulu. Misalnya ada jabatan pengadministrasi. Administrasi perpustakaan misalnya. Nanti mestinya ini dipilih kepala sekolah, ini masih belum ada, kita tambahkan dulu. Kemudian simpan. Oke, ini muncul. Nanti yang semua yang sudah ditambahkan ini akan muncul di halaman depan. Oke, setelah itu ini yang menu paling penting. Sebenarnya kalau yang ini hanya menu-menu untuk perubahan data atau menghapus data jika data itu tidak diperlukan. Hanya mohon berhati-hati saat menghapus data di sini, karena kalau data di sini dihapus artinya semua data terkait jabatan tersebut kalau sudah pernah diisikan itu akan hilang semua. Jadi tidak bisa di-undo, sekali delete berarti hilang semua. Jadi kalau ternyata ada salah hapus, ya harus dimulai lagi prosesnya dari awal, diisikan semua datanya dari awal. Ini proses edit, misalnya ada pergantian nama jabatan dan seterusnya,
akan jasa dilakukan perubahan dari menu jasa bumur edit, ini menu hapus. Catatan kedua, jabatan-jabatan untuk pelaksana itu kita mengacu satu, memang tadi mengacu pada SK Wali Kota 800.1 dari sayang 140. Yang kedua, kami bakunya mengacu kepada Peraturan Menteri Pan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Maksud kami, jika ada jabatan di SK 800.1, karena SK 800.1 mungkin juga mengacu kepada SK-SK sebelumnya, ada jabatan-jabatan yang belum sesuai dengan Permenpan 41, maka jabatan itu tidak akan ditemukan di dalam sistem ini. Jadi jabatan-jabatan pelaksana yang sudah tersimpan di dalam sistem ini adalah yang sudah sesuai dengan Permenpan 41 2018. Itu catatan kedua. Baik, setelah ini kita masuk ke menu ketiga. Ini memang menu utama dari keseluruhan proses anjap dan ABK, yaitu tombol plus kuning. Nah, Bapak Ibu juga bisa di sini bisa mirsani ada tanda pentung merah di sini. Ini artinya data-data dari jabatan ini belum lengkap atau belum diisi. Dan ini menjadi penanda bagi kita bahwa jabatan itu belum diolah. Jadi sesuai dengan surat edaran sekretaris daerah terkait anjap dan ABK, maka yang bertanggung jawab mengisi data-data informasi jabatan di dalam aplikasi ini adalah para pemangku jabatannya. Semua ASN yang memangku jabatan tersebut. Tanggung jawabnya ada di para pemangku jabatan. Jika jabatan yang ada ini tidak ada pemangkunya atau kosong, maka tanggung jawab itu menjadi milik atasan langsungnya. Jadi atasan langsunglah yang bertanggung jawab untuk mengisikan data-datanya. Mengapa begitu? Ya karena yang paling tahu tentang jabatannya ya pasti pemangku jabatannya atau atasan langsungnya yang biasa berinteraksi dan memberikan tugas-tugas kepada jabatan tersebut. Ini catatan ketiga. Kita lanjut, misalnya untuk guru, ini yang kita pilih coba guru SD Madya. Kita klik. Baik, ini di atas ini adalah menu tentang informasi faktor jabatan yang harus kita lengkapi bersama. Untuk identitas jabatan ini kami pasti mengacu kepada peraturan yang ada, jadi sudah kami isikan sebagian. Nah, ini memang ini juga belum lengkap. Yang harus diisi adalah ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan adalah gambaran atau merangkum tugas-tugas yang dilaksanakan oleh jabatan tersebut dan itu dituliskan dalam satu kalimat. Kita tidak perlu mengarang atau apa. Bapak Ibu bisa mengakses, kalau untuk guru, untuk jabatan fungsional bisa mengakses peraturan terkait jabatan fungsional tersebut. Untuk guru bisa diakses. Saya juga tidak hafal. Guru itu di Permenpan Allahu Akbar 16, Mas. Ya, 16 sih. Baik, bisa melihat di Permenpan 16. Kebetulan ini saya belum buka Permenpan 16 ya. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis. Itu Bapak Ibu guru pasti hafal tentang itu, tentang mendidik, membimbing dan seterusnya itu itu monggo diambilkan dari SKP itu loh, di SKP. Nah, ikhtisarnya. Tugas PKG, di PKG SKP. Tugas guru itu loh, tugas guru kan ada membimbing, mendidik,
merencanakan evaluasi gitu untuk guru. Mereka bisa diakses nanti dari Permenpannya. Saya buka dulu Permenpan untuk CR guru. Ih, Permenpan 16 2009. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing. Jadi ini bisa diambilkan dari Permenpan 16-nya. Saya kopikan saja langsung. Mungkin karena ini ada jalur pendidikan formal, dasar dan seterusnya. Ini nanti tinggal diambil yang pendidikan dasar. Kalau untuk yang mapel nanti bisa ditambahi mata pelajarannya, guru olahraga, guru agama, bidang pada bidang peserta didik pada pendidikan anak usia pada pendidikan dasar di bidang agama misalnya, atau di bidang pendidikan olahraga. Cukup ditambahkan semacam ini. Aturun sewu Mas. Siap, ada di baris ke-1 pada SKP. lagi diketok itu. Di SKP ya Pak. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Oke, baik. Di baris 1 SKP. Siap, atau pakai itu sakit. Itu sebuah, pokoknya itu menggambarkan tugas dari jabatan yang diampu kan. Kemudian strukturalnya kalau fungsional berarti tidak ada. Kemudian syarat pangkat dan golongannya makanya dibersani. Untuk jenjang guru pertama pasti di 3A, 3B kemudian muda itu di 3C, 3D. Jadi nanti tinggal dipilih saja, diambil yang terbawah, misalnya ini di 3A, dan nanti kelas jabatan dibiarkan saja apa adanya. Kalau kosong ya biar kosong, karena nanti kelas jabatan kita akan evaluasi tersendiri, ada prosesnya tersendiri. Jadi kalau Bapak Ibu belum perso kelas jabatannya, dibiarkan apa adanya dulu yang ada di sistem. Kalau kosong juga dibiarkan kosong. Kalau sudah tinggal klik simpan. Selalu klik simpan di akhir proses. Jadi kalau tidak diklik simpan ya tidak akan tersimpan. Kemudian terkait dengan uraian tugas, ini kebetulan baru 2. Ini mungkin kita hapus saja dulu, Kita hapus saja dulu. Mohon maaf ini kalau yang sudah ada mengisi, kita hapus dulu. Baik, ada 2 hal terkait uraian tugas, yaitu yang satu terkait dengan tugas fungsinya, yang kedua terkait tugas tambahan. Yang dimaksud dengan tugas fungsinya ya tadi, kalau itu memang melekat pada jabatan itu, seperti misalnya kalau di guru ya terkait dengan Permenpan 16-nya tadi. Itu kan bisa dipersani di Permenpan 16, di butir-butir uraian tugas guru
yang ada di pasal 6 mungkin ya pasal 6 seperti merencanakan pembelajaran bimbingan, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan guru kelas. Tinggi. Sama. Atau ini pasal 13-nya, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dari guru kelas, pasal 13 ayat 1, menyusun kurikulum, menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu gitu. Nah, karena kalau untuk fungsional memang peraturannya sudah cukup lengkap terkait butir-butir kegiatan yang akan menjadi unsur penilaian di dalam PAK-nya, mereka bisa langsung diambil untuk dimasukkan ke dalam sistem. Dan itu yang merupakan tugas dan fungsi, karena itu melekat ya, secara di peraturan Menpanya juga melekat. Yang tugas tambahan adalah tugas-tugas lain selain tugas-tugas yang ada di dalam tugas pokok dan fungsinya. Tapi tugas-tugas tambahan ini haruslah yang bentuknya mandatori atau berupa mandat. Jadi harus ada SK dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas tersebut. Mungkin Bapak Ibu terlibat dalam tim apa yang bukan tugas pokok pendidikan, tapi tidak ada mandatnya, itu bisa ditambahkan di tugas tambahan. Cara menambahkannya kita mulai dari yang tusi dulu, kita klik tombol tusi. Nah, di sini nanti uraian tugas yang pertama untuk guru tadi, coba saya ambilkan dari Permenpannya, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, katen. Kemudian satuannya kurikulum itu pasti dokumen ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih di sini. Bisa untuk satuan-satuan bisa ngambil dari sini. Atau kalau memang pilihan di sini belum mampu atau tidak lengkap di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri dengan entry manual di sini. Jadi kalau ini dokumen sudah ada, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengisikan yang lain, misalnya aktivitas, itu cukup langsung diketikkan begini aja. Oke. Tapi kalau bisa memilih ya langsung pilih aja. Dokumen. Ya, itu aja dihilangkan. Kemudian hasil kerjanya tentu saja juga berbentuk dokumen untuk kurikulum. Nah, tinggal bahan kerjanya. Bahan kerjanya itu ini juga bisa dipilih. Oke. Atau kalau di sini juga belum ada, Bapak Ibu bisa intri manual untuk nyusun kurikulum apa misalnya standar pendidikan dasar atau apa itu nih, misalnya standar apa gitu, Bapak Ibu bisa isikan manual. Kemudian perangkat kerja yang dipakai untuk menyusun kurikulum, mereka juga bisa dipilih di sini. Untuk menyusun kurikulum biasanya mesti ngetik-ngetik, maka menggunakan komputer atau laptop. Kemudian penggunaan dalam tugas bisa langsung kalau ini sudah diklik diambilkan dari uraian tugas, tidak perlu diisikan. Nanti sistem yang akan menghubungkannya antara uraian tugas dengan perangkat kerjanya. Kemudian tanggung jawab ini juga bisa dipilih dari sini. Kita sudah siapkan untuk tanggung jawab dalam penyusunan kurikulum itu yang paling pas. Mungkin keseraksian atau kelengkapan atau kelencaran, monggo bisa dipilih.
Kakek ingin ya. Kenal kayak gitu, Pak. Kita sesuai dengan jalan itu. Nih? Jadi apa? Aku masuk satu sisi kayak satu kira satu. Ya, saya tanya ya. Kasih dong ya. Tinggi. Ngono ke suwe yo entek ra ilang-ilang ya. Kok kumpul. Kayak ini. Aduh, palu. Malu ada. Kenapa ya, Bu? Siapa di? Siap. Ukuran tinggi.
Tuku iki gel. Pas pulang ke komputer ini. Nggih. Mulai gini ini delik ke sampai delik ke aku ya semua sakti ke kok nang kene ra enak Siapa dia lagi ni? Jangan staples gitu ni. Udah mandok. Bali habis. Sebenarnya sama ni lang.
Ini nanti pas itu mas. Telkom DSO 1 Di SDC. T-nya besar ya Pak ya? Soalnya nanti kalau kecil Pak. SDC B3. Dalam arti sunat. Coba coba. Sunat. Macam-macam nih. Dalam arti gus pelan sunat. Mesti. Soalnya yang sebesarnya hukum kamu kan orang zakat itu kebetulannya karena perorangan itu sudah mungkin Sampai rumah. biasanya kayak sampah. Oh, di mana sih? Biar ini ganti. Memang kelihatan dulu. IP-nya satu-satu ya Pak? Iya. Soalnya Sampai masuk kongin dari. Ya, tolak. Di SO 1 2 3 Pak ya. iya di SO1 ya. Intinya nanti mau ke tempatnya jenengan tak telepon tadi. Terus Mama Kesa juga mau tempatnya jenengan dan nanti info saja langsung nanti anak-anak bisa Senin itu gitu. mantap ya. Tadi saya tak telponi Mama Kesa mau ke rumah jenengan dan Mama Hidra mau ke rumah jenengan. Saya baru nyampe yang belum sempat tak telepon. Sing ada nomor kayak siapa ya pas dewe itu ya Mama siapa ya kan aku penjenengan Mama Hidra, Mama Kesa, Mama Fadila yang satunya itu siapa? Nah ya makanya yang memasukkan kita yang memasukkan ben Mama Kesa. Kenapa tuh Pak? Senin ya kita sumpah. Ada. Nanti anak-anak bisa oke ya anak-anak kesel. Kan lama nggak ketemu kan? Ya pun nek ngaten Pak. Iya, iya. Oke Pak. Makasih ya. Nggih. Diancaran tempatnya. Karena aku belum bisa lah tempatnya mana nanti. Bisa. Enggak apa-apa hanya berapa orang paling 4 orang kan. Oke, sukses. Sami-sami. Iya. Sumber 255. Kecil semua.
Juga Kepala sekolahnya belum kita pasang di sini. Tidak ada, Bu. Pilih yang tidak ada. Langsung simpan. Langsung simpan. The list itu enggak ada desain. Iya, pilih yang tidak ada, Bu. Tadi jabatan atasan Ibu klik, iya. Pilih. Ya gitu. Mungkin Bapak Ibu guru malah mungkin suka stres nggak sih Bu kalau ngurusi murid? Ini adalah kelelahan psikis gitu karena menghadapi murid yang bandel susah diarahkan. Nah itu malah lebih tepat karena
kalau tidak sesuai gimana? Ya enggak apa-apa, ditulis saja dulu. Intinya ini hanya untuk pendataan dulu. Bukan pendidikan yang sudah dimiliki, Mas. Bukan, tapi menjadikan yang menjadi syarat jabatan tersebut. Oh. Oke, jadi untuk menjadi guru kelas itu syarat pendidikannya apa, Pak? Nah, itu tinggal diklik saja nanti, tambahkan data. S1. Jenjang pendidikannya S1. PGSD. Terus bidangnya PGSD. Itu nih. Katan. Jadi nggak ada masalah. Kalau pendidikan saya belum di situ, nggak akan ada masalah. KD untuk ataupun di dinas pendidikan nanti akan diteruskan kepada dinas pendidikan untuk melakukan peningkatan kompetensi, karena kan ada tugas itu nih, peningkatan kompetensi baik di BKD maupun di dinas pendidikan kan ada tugas untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Data-data ini akan menjadi salah satu database untuk melihat itu, melihat gap perbedaan antara pemangku jabatan dengan persyaratan jabatannya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak akan serta-merta berimbas, oh nanti saya dipindah, enggak sejauh itu, Pak. Enggak, Bapak Ibu, ya. Jadi ini hanya alat untuk melakukan pendataan aja, kita pengumpulan data. Kemudian sama antara pendidikan, kemudian diklat juga sama. Apakah diklat teknis ya terkait dengan teknis pelaksanaan tugas. Oke. Misalnya untuk seorang kepala laboratorium itu harus punya diklat teknis tentang kelaboratoriuman misalnya, itu diklat teknis. Kalau diklat fungsional biasanya yang terkait penjenjangan gitu. Saya tidak begitu paham untuk guru apakah ada diklat penjenjangan. Kalau di teman-teman di inspektorat, auditor itu kalau mau naik dari auditor pertama ke muda, itu mereka harus diklat dulu. Diklat penjenjangan auditor muda. Mau muda mau naik ke madya itu juga ada diklatnya. Itu yang dimaksud dengan diklat fungsional. Sementara kalau diklat teknis ya itu hanya terkait teknis, misalnya diklat penata usahaan keuangan gitu ya. Mungkin nanti untuk para Bapak Ibu kepala sekolah mungkin ya, karena memang ada banyak fungsi-fungsi manajerialnya, maka diklat teknisnya mungkin akan banyak. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja. Jadi sekali lagi bukan yang sudah dimiliki, Mas. Bukan, Bapak. Idealnya begitu. Ya, tapi idealnya untuk mendapatkan tugas jabatan. Sekali lagi macam itu. Oke, karena yang dianalisa ini jabatan, bukan pejabatnya. Macam ini diklat teknis yang sudah kami coba inputkan ke dalam sistem yang bisa dipilih. Kalaupun di sini masih belum lengkap dan itu memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, bisa dituliskan secara manual. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu kepala sekolah mungkin karena banyak berhubungan dengan surat menyurat, tata naskah, ini membutuhkan pelatihan teknis terkait dengan tata naskah misalnya. Itu bisa. Nanti sekali lagi selalu saya ingatkan untuk klik tombol simpan. Sama pendidikan, diklat teknis dan seperti yang lain-lain, menu yang lain itu bisa diisikan lebih dari satu. Monggo sesuai penilaian Bapak Ibu terhadap jabatan yang Bapak Ibu ampu sekarang. Oke. Dan seterusnya sampai semua yang dibutuhkan. Jadi kalau diklat fungsional biasanya untuk memang untuk para pejabat fungsional. Kalau para pejabat struktural dan pelaksana biasanya enggak. Jadi sama, kalaupun misalnya tidak ada diklat fungsionalnya, tinggal tambahkan data, pilih yang entry manual, kemudian diberi tanda strip saja. Artinya kosong gitu ya. Jadi supaya nanti tanda penentu merahnya di sini hilang. Kata. Intinya berarti kan sudah diisi, sudah pernah diisi. Kemudian juga pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini juga kira-kira sebelum mendapatkan jabatan yang sekarang itu akan sangat membantu pengetahuannya kalau pernah menduduki jabatan apa sebelumnya gitu. Sekali lagi ini juga bukan
apa yang sudah dialami oleh pemangku jabatannya, tetapi bagaimana ini akan mendukung tugas jabatan. Misalnya gambarnya begini Bapak Ibu, kalau di dinas itu kan ada kasubag keuangan. Nah, pengalaman jabatannya kalau pernah menjabat jadi bendahara atau pernah menjabat menjadi pengelola keuangan, pasti pengetahuannya ini akan sangat berguna saat dia duduk di jabatan itu, karena sudah mengenal tentang sistem keuangan, tata cara penyusunan laporan dan seterusnya. Walaupun tapi kalau misalnya ternyata kasubag keuangannya itu mungkin dulu dari perencanaan, ya nggak masalah gitu. Intinya sebenarnya pengetahuan apa sih yang nanti akan dibutuhkan untuk duduk di jabatan itu, dinilai menurut Bapak Ibu ya, yang pemangku jabatan sekarang. Dan caranya sama, tambahkan data. Kemudian kalau memang seperti guru, itu ya sudah dari pendidikannya saja sudah sangat lengkap, tidak perlu pengalaman di jabatan lain, ya nanti cukup diisi straight. Jadi memang sudah dari pendidikan awalnya sudah sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas di jabatan tersebut. Misalkan kalau kepala sekolah berarti misalkan mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru sekian tahun gitu kan? Ya, katakan Bapak untuk kepala sekolah. Dan mungkin itu juga ada persyaratannya ya Bapak untuk jadi kepala sekolah sesuai peraturan perundang-undangan. Minimal 3C. Yang semacam itu Bapak. Nanti kalau tadi isian ini seluruhnya berupa idealnya gitu ya Mas ya. Betul, idealnya, kondisi ideal. Kalau kita misalkan sudah melampaui atau belum melampaui nggak apa-apa. Nggak masalah. Betul, ideal dan syarat minimalnya gitu Bapak. Jadi kalau melampaui kan berarti panjenengan sudah melampaui persyaratan minimal kan gitu. Nggak masalah. Kemudian juga ini pengetahuan selanjutnya dengan pengetahuan adalah hal-hal lain selain yang didapat dari pendidikan formal. Jadi seperti tadi, terutama untuk jabatan kepala sekolah misalnya, kan karena tadi terkait dengan tata usaha keuangan, pelaporan dan seterusnya, maka memerlukan pengetahuan tentang administrasi keuangan misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih dari sini. Tapi kalau ini pun belum mencukupi, Bapak Ibu bisa entry manual. Untuk entry manual, pilih entry manual. Saya pengetahuan tentang mungkin guru di kelas, pengetahuan tentang apa ya sekarang dibutuhkan ya, pembuatan paparan ya, PowerPoint misalnya, karena sekarang banyak menggunakan aplikasi gitu ya, macam ini. Ini kan adalah pengetahuan tambahan yang mungkin dulu zaman kuliah belum pernah disampaikan. Juga nih. Ya, mungkin masih ada banyak kendala di aplikasi kami, jadi kalau Bapak Ibu menemukan masalah nanti bisa berkontak dengan kami. Baik, ini kayaknya ini bermasalah di sini. Ini kami catat dulu. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Masukkan data kemudian simpan. Kalau kita pilih yang bukan entry. 2, 4. Backgroundnya merah. Refresh. Oke, sebentar, mungkin kalian harus butuh refresh. Ya, gak apa-apa. Pak Satmoko itu yang wajib mengisi golongan 3 ke atas ya? Bukan masalah golongan Bu, yang wajib mengisi adalah para pemangku jabatannya, apapun golongan pangkatnya. Ini kayak terkendala di internet saya, ini tidak bisa mengisi. Oh, ini sudah masuk semua, sudah berkali-kali masuk. Nah, berarti mungkin ini jaringan saya yang bermasalah.
pengetahuan. Nah, ternyata sudah tersimpan semua. Seperti tadi ya Bapak Ibu, tambahkan data kemudian diisikan dan kemudian klik simpan. Ini permasalahannya mungkin karena ini memang menggunakan berbasis web, kadang-kadang ada masalah di tadi jaringannya. Saat kita lemot ya mungkin di semacam ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan kerja. Sama ya, keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan itu. Jadi misalnya keterampilan itu kan keterampilan misalnya menulis, menggambar, mungkin kalau misalnya di Satpol itu dia punya keterampilan tentang bela diri misalnya, itu akan mendukung dari tugasnya. Ini sama juga, klik tambahkan data lalu dientrikan. Ini kami memang karena keterampilan itu banyak sekali, jadi kami tidak siapkan kamusnya di sini. Mungkin seorang guru keterampilan menulis dibutuhkan karena dia harus menyusun beberapa bahan-bahan. Oke, macam ini. Bisa lebih dari satu, semua bisa menggunakan tambah data dan kemudian simpan. Kemudian kalau untuk bakat kerja, temperamen, minat kerja itu, kalau yang ini kita memang tidak bisa isi manual. Ini sudah baku dari Permenpan 1 2020. Jadi untuk bakat kerja ini tinggal memilih saja mana bakat kerja yang paling sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu mampu. Misalnya kalau guru kelas, ya intelijensia pasti, kemampuan belajar secara umum. Kemudian apakah butuh koordinasi motorik? Mungkin untuk yang guru olahraga mungkin. Bakat numerik, untuk operasi hitung-hitungan, ya karena guru kelas itu mengajar matematika juga, belajar mencongak dan seterusnya. Boleh lebih dari satu, monggo dipilih, boleh lebih dari satu. Yang paling sesuai, ini bakat verbal pasti, karena guru pasti banyak ngendikan di kelas. Dan sudah tinggal simpan. Kemudian temperamen kerja hampir sama dengan bakat kerja, yang ini tinggal memilih saja nanti. Oke, temperamen kerja nanti panjenengan saged waos di situ mana yang paling sesuai dengan tugas jabatannya. Oke. Ini mungkin menyelesaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan. Ya, mungkin ada ya, karena Bapak Ibu kan melihat data kemudian diinterpretasikan untuk disampaikan kepada para murid gitu. Ini juga sama, boleh lebih dari satu. Pilih yang paling sesuai dengan kondisinya. Nah, ini juga mungkin harus ada karena banyak berhubungan juga dengan orang tua, komite dan seterusnya. Dan kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan. Minat kerja sama, ini tinggal memilih saja sesuai dengan template bakunya. Nah, ini tinggal mungkin kalau guru seni nanti akan ada banyak, mungkin guru kelas juga ya, karena mengajar kesenian juga barangkali ada artistiknya, ada yang konvensional terkait dengan administrasi, pekerjaan rutin gitu. Kemudian ada barangkali ada aktivitas sosialnya juga, ini berkomunikasi dengan orang lain. Monggo bisa dipilih dari satu, lebih dari satu, dan selalu klik tombol simpan. Dan kemudian upaya fisik sama, upaya fisik ini dipilih yang paling dominan dengan penyelesaian pekerjaan. Seperti saya, meskipun dalam melaksanakan pekerjaan mungkin karena saya harus mendapat undangan, harus jalan dari satu unit ke unit lain, tapi itu bukan utama. Saya lebih banyak duduk, maka saya akan lebih banyak, maka saya memilih duduk. Untuk guru pastinya akan lebih banyak berbicara.
Kemudian di depan kelas mungkin akan banyak berdiri, katanya guru mungkin bisa berjalan juga dan seterusnya, okay. Pokoknya pilih hal-hal yang paling dominan untuk dilakukan saat melaksanakan tugas. Kemudian selalu klik tombol simpan. Baik, yang ini temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik itu tinggal memilih saja. Kemudian kondisi fisik adalah keadaan fisiologis manusia yang memang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Oke, ini kondisi fisik yang sudah kami isikan adalah kondisi fisik secara umum yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan tugas juga secara umum, gitu. Jadi mungkin memang ada kondisi-kondisi fisik tertentu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas tertentu. Tapi saya pikir untuk di sekolah kondisi fisiknya umum saja kan. Misalnya jenis kelamin itu guru ya tidak dipersyaratkan, tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Guru bisa laki-laki, bisa perempuan. Umur juga tidak ada persyaratan khusus. Tinggi badan tidak ada persyaratan khusus, berat badan tidak ada persyaratan khusus. Mungkin kalau untuk di sekolah kondisi fisik yang sudah kami pasang di aplikasi ini sudah mencukupi, tidak perlu diubah. Tapi kalau menurut Bapak Ibu memang ada hal yang harus diubah, silakan diubah. Tinggal diubah, misalnya rapi dan menarik misalnya. Tinggal jangan lupa untuk selalu klik simpan setelah melakukan perubahan data agar data itu tersimpan. Kemudian untuk fungsi pekerjaan ini hampir sama dengan temperamen dan minat kerja. Itu tinggal memilih saja dari template sesuai dengan Permenpan satunya. Oke, itu ini juga nanti tinggal memilih saja dari poin-poin yang ada di dalam Permenpan 1. Apakah banyak menggunakan anggota badan untuk mengangkat, sehingga untuk guru mungkin akan banyak mungkin ini menyatukan data karena dari berbagai teori-teori kemudian digabungkan untuk disampaikan kepada siswa. Ini mungkin juga akan menganalisa untuk membimbing siswa dengan tetap ada proses untuk mengevaluasi sifat-sifat siswa mungkin barangkali. Monggo tinggal dipilih kemudian simpan. Itu Bapak Ibu, kalau yang ini saya pikir tidak akan terlalu berat karena atau ya tidak ada yang berat sebenarnya di sini. Tapi yang ini paling tidak tinggal pilih aja lah, tinggal memilih. Baik. Sampai di sini dulu barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak dan Ibu. Cukup Mas. Baik, sekat ya. Memang yang ini tinggal milih aja. Baik, sekarang kita ke ABK. Ini celakanya kita sudah pindah soalnya gitu. Tapi saya tak kembali lagi ke tadi gitu, ke SD yang sebelumnya. Yang sudah saya isi di urian tugasnya tadi, soalnya yang ini belum. Tadi ke Mangkubumen. Pak Satmoko, Yap, itu tadi jabatan yang guru pratama ya Pak. Kalau yang guru madya sama Pak dalamnya?
Sama aja Bu, sama. Jadi memang ini untuk guru ternyata menarik gitu. Kalau di fungsional yang lain antara jenjang pertama dengan jenjang muda dengan jenjang madya itu berbeda. Tapi kalau guru ternyata sama saja gitu. Rincian tugasnya guru itu ya tugasnya sama semua gitu. Tapi monggo Ibu diisikan saja. Jadi kalau memang yang jenjang guru madya yang mengisi guru madya, yang utama yang mengisi utama, yang pertama yang mengisi yang jenjang pertama. Nanti itu menjadi bahan kami juga untuk melakukan evaluasi karena kami juga tidak hafal keseluruhan. By name ya Pak? Tidak bukan by name, ya? Bukan by name Ibu. Oh, iya, tapi iya. Bukan by name, tapi by jabatan. Ya. Jadi begini Mas Satmoko. Kita harus mengelompokkan dulu ya. Ada berapa orang guru muda, ada berapa orang guru dewasa. Itu masing-masing hanya satu isian gitu kan? Iya, Bapak lurus seperti itu. Baik, tadi saya masuk di guru yang mana yang saya isian? Guru utama kayaknya. Guru muda, guru madya gitu. Madya. Guru madya aja banyak yang guru madya Pak. Oke, sebentar. Ya tadi sudah saya isi maksudnya saya daripada kita bolak-balik. Kita madya Mas nomor 5. Nomor 5. Oke, lurus. Karena tadi saya sudah isikan di uraian tugasnya. Ya. Jadi inilah yang penting Bapak Ibu sebenarnya di sini di menu kedua. Karena di menu kedua inilah nanti akan terhubung dengan menu terakhir yaitu ABK. ABK inilah yang akan yang ada hitung-hitungannya di sini soalnya memang ya. Ini yang akan ABK itu singkatan apa Mas? Analisis beban kerja Bapak. Jadi beban kerjanya di sini memang nanti yang paling kelihatan ada hitung-hitungan matematisnya di sini. Jadi kita sudah selesaikan semua tadi. Sekarang kita klik menu ABK. Nah, ini tadi di ABK ada uraian tugas, kemudian satuan keluarannya atau hasil kerjanya apa. Itu kan sudah terus di sini. Tadi kan kita sudah isikan di sini di uraian tugas, maka akan muncul di ABK ini. Nah, tadi yang pertama adalah menyusun kurikulum pembelajaran. Itu Bapak Ibu perhatikan di sini ada tahunan, ada minggu bulanan, ada mingguan, ada harian. Jadi kalau tugas-tugas itu memang dilaksanakan dalam interval 1 tahun, maksudnya katakanlah setahun sekali atau modelnya semesteran ya. Misalnya membuat kurikulum itu semesteran ya. Setahun 2 kali berarti. Itu berarti satuannya tahunan, waktu kerja di tahunan. Setahun sekali Pak. Setahun sekali. Yang semesteran misalnya apa? Penilaian misalnya atau program semester. Program semester. Yang semacam itu kan semesteran. Berarti panjenengan tetap memilih tahunan, tapi kemudian jumlah hasilnya adalah 2. Jadi setahun 2 kali karena dia per semester. Itu satu Mas kurikulum itu. Kalau kurikulum 1. Saya tadi kalau yang modelnya semesteran, maka di sini diisi 2. Kata bisa juga kalau itu harian, misalnya begini. Menyusun RPP. RPP itu semesteran, Pak? Enggak. RPP itu per tema. Per tema. Iya. Untuk guru kelas berapa tema, Pak? Kelas rendah itu semester 1 ada 4 tema. Itu pun nanti per tema per sub lagi banyak banget RPP itu. Bisa harian. Enggak. Setiap hari bikin RPP, Pak? Iya. Pas semester saja, Pak. Tema terlalu banyak. Nah, monggo mari Bapak Ibu maksudnya karena Bapak Ibu yang memahami tugas-tugasnya ya, saya sendiri belum ini kurikulum 1 silabus 2. Intinya seperti itu. Kalau memang itu produknya harian, seperti misalnya kalau mengajar di kelas kan ada aturannya berapa jam ngaten nggih. Berapa kelas gitu, berapa rombel. Nah, itu juga monggo dihitung yang kelas itu bisa dihitung kalau mengajar itu kayaknya jamnya itu per hari kan berarti. 7. Itu harian. Atau misalnya gini, yang lebih mudah misalnya teman-teman kita yang menjadi pramu kebersihan misalnya, itu kan mereka
tugas dan fungsi ya. Ya, ini kan kalau ini tadi kita soalnya memisi di sini, ini tusi semua Ibu. Di menu 2 urian tugas. Kalau misalnya ada tugas tambahan di sini, nanti akan ya, misalnya menjadi ya tim pengawas misalnya. Betul, iya. Ini kalau disimpan di sini di menu 2, tim pengawas tugas. Misalnya. Nah, ini kok internet saya Suloyo kayak ini. Nggak bisa langsung nyimpen. Mas, kalau tugas tambahan misalkan sebagai bendahara bos, itu contohnya tugas tambahan. Untuk bendahara bos itu kalau secara aturan memang harus dijabat oleh guru Pak, atau sebenarnya bagaimana? Ya guru, di SD atau guru. Timnya kan guru. Jadi ada kepala sekolah, guru dan operator kalau bos itu. Nah, gitu. Ada satu guru yang kita tugasi sebagai bendahara misalnya. Ya itu bendahara bos itu kan ada SK-nya ya Pak, mandat nggih. Ada nggih. Ya itu berarti menjadi tugas tambahan bagi guru tersebut. Ini baru muncul ini. Internet saya agak lambat ini, mohon maaf Bapak Ibu. Nanti kalau ini sudah dari tambahan, berarti nanti di ABK juga akan keluar yang tugas tambahan. Ya. Oke. Seperti tadi tambahan yang tugas institusi itu nanti. Institusi itu jadi Umpama jangan nomor 4 itu dulu Mas, yang kurikulum itu ya. Berarti itu hasilnya satu kali. Baik. Ya. Nah, sekarang waktu penyelesaian itu adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk nyusun kurikulum kira-kira butuh berapa jam? Oh ya, katakanlah ya 100 jam. 100 jam ke 100. Itu. Misalnya tahun. 1 minggu. Iya, monggo Bapak Ibu tinggal masukkan saja jamnya. Kalau jam kerja kan ya sehari, jam efektifnya kira-kira 5,5 jam sebenarnya. Jam efektif ya, kalau jam kerjanya mungkin lebih dari itu. Kalau karena kan jam efektif adalah jam yang betul-betul digunakan untuk bekerja. Karena dalam jam kerja kan ada saatnya kita mungkin berhenti untuk sholat, untuk istirahat, kemudian ke toilet dan seterusnya. Jadi kira-kira kan 5,5 jam sehari. Ngaten? Itu tinggal dihitung aja. Misalnya Bapak Ibu harus menyelesaikan kurikulum itu sampai 2-3 hari, 4 hari atau bahkan seminggu tadi ya tinggal dikalikan aja. Ini waktu kerja tahunan. 100 jam itu ya semingguan ta? Baik, 100 jam. Kemudian karena kurikulum yang dilakukan 1 kali setahun, berarti tahunan. Kemudian silabus itu berapa silabus? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Semester berarti semesteran. Nah, seperti ini setahun 2 kali. Untuk menyusun silabus itu butuh waktu berapa jam? Wah, itu gampang jangan ukuran negara. 10. Nah, sebenarnya mudah karena ini mudah karena 21 jam. Karena ini hanya 22. Ya. Monggo. Monggo, Itu dari 1 jam. Mas Likur, nanti biar ditentukan sendiri. Iya, nanti ditentukan sendiri. Baik. Contoh. Ini hanya untuk contoh saja. Silabus itu kan semesteran, berarti 2 kali setahun ya, ini masih tahunan. Terus jangan lupa klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan nanti akan keluar di sini beban kerjanya. Oh ya. Kata ya Bapak Ibu, ini masih sedikit. Nah, untuk setting Bapak Ibu bisa isikan. Kalau misalnya pasti perso lah, karena kan kondisi existing sekarang. Ada berapa guru pertama, kan? Ada 3 orang, ada 4 orang, ini bisa langsung diisikan di sini juga. Nanti disimpan lagi kalau habis melakukan olah data. Kebutuhan pegawai 2. Ya, ini nanti secara hitungan ya ini kan baru sedikit karena baru sedikit tugasnya, maka
tidak perlu resah dengan yang ini, karena ini angka ini hanya angka matematis sistem, gitu, okay? Karena kan kondisi di lapangan pasti sebenarnya ada banyak hal-hal lain. Jadi tidak perlu merisaukan ini kalau angkanya kemudian menjadi 10, menjadi 11 atau bahkan minus gitu dari angka yang ada. Yang penting Bapak Ibu isikan saja data di sini, apa yang benar-benar terjadi di lapangan, berapa waktu yang dibutuhkan. Saya tahu pasti juga melakukan perhitungan ini kadang-kadang kita tidak waktu mengerjakan itu tidak nyanding stopwatch, maka waktunya pasti tidak presisi sampai sedetail itu. Jadi monggo Bapak Ibu perkirakan sendirilah kira-kira, tapi yang mendekati kan seperti itu kan bisa Bapak Ibu bisa rasakan kan. Intinya tidak perlu melebih-lebihkan juga, dan angka di sini kelihatan besar itu enggak seperti itu juga kan. Yang penting kondisi realnya saja supaya kita bisa melihat norma-norma baku gitu kira-kira. Kita kan pasti akan dalam melakukan evaluasi kan pasti sama juga, tidak presisi sampai 0, sekian juga tidak. Makanya paling tidak kami bisa melihat gambaran norma-norma baku yang terjadi di lapangan dari setiap jabatan. Katakan. Tanya Pak Satmaka. Siap, ye. Halo. Ini kalau sudah diisi, apa bisa diedit lagi ya? Bisa Ibu, selalu bisa. Selalu bisa. Oke. Kecuali kalau sudah lepas dari tanggal 31 nggih, mungkin di tanggal 31 nanti kami akan kunci dulu untuk kami lakukan evaluasi, kemudian hasil evaluasinya akan kami komunikasikan kembali dengan para pemangku jabatannya atau perwakilannya. Nah, dari hasil komunikasi itu baru nanti kita. Berarti mulai hari ini harus sudah mengisi nggih? Oke, Ibu, mulai saja. Ini kan sudah sebenarnya sampai sini kan selesai kan gitu. Tidak ada yang sulit kan Bapak Ibu ya, karena ini memang menggambarkan apa yang kita kerjakan sehari-hari kok. Tidak ada yang sulit. Insya Allah. Kan kita tinggal menuliskan apa yang kita kerjakan setiap hari, ya, itu aja. Tinggal nunggu kepala sekolah belum diisi gitu. Siap, nanti hari ini kami komunikasikan dengan tim IT-nya, harapannya ini cukup banyak SD. Nanti kalau tapi kan ini bisa Bapak Ibu sampaikan dulu kepada rekan-rekan di sekolah. Paling tidak, mulai ada yang mulai ngisi dan seterusnya nanti. Soalnya ini kalau belum mencoba pasti pertanyaannya belum banyak. Monggo dicoba dulu saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa berkomunikasi dengan kami. Itu makatan kira-kira. Jadi tidak ada hal yang menurut kami ya tidak akan terlalu sulit. Apalagi untuk Bapak Ibu yang fungsional, Kalau yang fungsional karena uraian tugasnya itu jelas, yang dilaksanakan juga jelas. Yang manajerial itu kan sering kadang-kadang tidak jelas karena lagi mengerjakan A tiba-tiba mendapat disposisi mengerjakan B. Nah ini yang kadang-kadang yang manajerial memang agak sulitnya di situ karena melompat gitu kerjanya. Jadi menyelesaikan satu pekerjaan itu jadi pirang menit gitu karena kacaunya di situ, karena harus melompat satu ke lompat yang lain. Tapi kalau yang fungsional itu kan saat mengajar itu targetnya sudah ada, di kurikulum sudah ada, panjenengan di RPP-nya juga sudah ada kalender pendidikannya dan seterusnya, pasti akan lebih mudah sebenarnya untuk fungsional. Kami amati ya seperti itu. Nomor WA jenengan. Nomor HP-nya Pak Satmoko. Nomor WA jenengan. Ini nomor HP, jadi nanti kalau enggak. Siap. Bapak Ibu bisa nomor HP saya di 0896 8830 22. Ini sebentar saya sharekan untuk beberapa link yang Bapak Ibu bisa unduh dari sana. Ini untuk kepustakaan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin saat nanti karena ini kan bulan puasa ya, mungkin Bapak Ibu kan nanti habis sahur itu kan masih ada waktu sampai dengan subuh misalnya. Bapak Ibu bisa mirsani kalau untuk peraturan-peraturan terkait atau